Hai Sobat Rama, gue mau cerita dikit nih. Jadi kemarin gue nemu film yang cakep banget buat ditonton. Nah balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Jadi judul filmnya Bound. Film ini menceritakan tentang seorang narapidana yang tobat dan memilih menjadi seorang tukang pipa. Si tukang pipa ini mengalami masalah karena jatuh cinta dengan kupu-kupu liar milik seorang mafia. Karena hal itu, mereka berdua jadi incaran para mafia kelas berat yang ada di sekitaran Itali. Gimana? Sampai sini kalian tertarik? Ya udah deh, sebelum lanjut, mending kalian subscribe dulu channel ini. Kalau udah, silakan dipencet tombol loncengnya. Karena akan ada banyak nutrisi menarik yang bakal gue update di sini. Oke deh kalau gitu. Gue Dul, selamat menonton. Di awal film, pertemuan dua wanita yang tadi gue maksud terjadi. Si napi itu namanya Corky. Dan wanita yang dia suka namanya Violet. Di dalam lift tersebut, Violet memberikan godaan kepada Corky. Padahal di sana ada Cesar, yaitu mafia yang jadi sugar daddy-nya Violet. Di sana, Corky mendapatkan tugas untuk memperbaiki pipa yang rusak di apartemen itu. Dan kebetulan apartemen Cesar dan Violet ada di sebelahnya. Semenjak itu, Corky udah gak asing lagi dengan suara baku tempur asik dari apartemen milik Cesar. Gak lama kemudian, Corky disamperin sama Violet dan dia memperkenalkan dirinya di sana. Setelah itu, Corky menyuruhnya masuk dan membuatkan segelas kopi. Di sana, Violet bilang jika dinding apartemen ini lumayan tipis untuk menahan suara. Jadi tidak asing lagi jika Corky bisa mendengar aktivitas orang di sekitar sana. Keesokan harinya, Violet minta tolong ke Corky untuk mencari gelang miliknya yang jatuh di wastafel. Corky pun nyamperin ke kamar Violet. Di sini gue mikir kalau Violet sengaja ngelakuin itu biar dia bisa ketemu Corky lagi. Nah setelah gelangnya ketemu, Violet berterima kasih dengan cara memberikan sebuah amer dan mengajak Corky minum. Setelah mereka minum, Violet tiba-tiba memuji tato milik Corky yang ada di dadanya. Tapi di sana, Violet juga pamer tato yang ada di gunung kembarnya. Setelah itu, Violet malah memaksa Corky buat menyentuh gunung kembarnya. Di sana, Corky nurut aja dan permainan nakal tersebut berlanjut sampai Corky disuruh mengarungi danau Toba milik Violet. Gak lama kemudian, Corky pun sadar dan nanya apa maksud dari Violet. Violet pun bilang jika dia jatuh cinta sama Corky sejak ketemu di lift. Mendengar itu tanpa basa-basi, tangan Corky berenang lagi di danau Toba milik Violet. Pas lagi baku tempur asik, tiba-tiba Cesar datang dan marah-marah karena Violet ngajak seseorang ke apartemen mereka. Tapi Cesar gak jadi marah karena dia tahu Corky adalah seorang wanita. Cesar malah ngasih uang ke Corky karena Corky udah bantuin Violet di sana. You know, he did time himself. 13. Singkat cerita, Violet nyamperin Corky ke mobil sebelum dia pulang. Di sana, Violet mau minta maaf karena pertandingan tadi belum selesai. Mendengar itu, Corky pun membawanya pulang dan melanjutkan baku tempur asik itu di rumahnya. Setelah selesai baku tempur asik, Violet menceritakan tentang kekasaran Cesar yang selama ini dia rasakan. Karena udah gak kuat, Violet bilang kalau dia pengen ninggalin Cesar tapi dia masih takut. Nah keesokan harinya, Corky gak sengaja mendengar suara pertempuran di apartemen Violet. Padahal Cesar lagi pergi. Nah di sini Corky mulai merasakan cemburu kepada Violet. Singkat cerita, Corky pun ketemuan sama Violet. Di sana dia bilang kalau hubungan mereka gak bisa dilanjutin lagi karena Violet selingkuh. Violet pun beralasan jika itu adalah teman dekatnya dan mereka harus baku tempur asik karena alasan tertentu.
Corky tetap nggak peduli dan bilang kalau Violet murah. Violet pun emosi dan menyuruh Corky pergi dari sana. Keesokan harinya, Corky nggak sengaja melihat seorang yang ditangkap oleh para mafia ganas di sana. Dia adalah Sally, yaitu orang yang bertempur asik dengan Violet kemarin. Sally ditangkap karena melarikan uang anak ketua mafia tersebut sebesar 2 juta dolar. Setelah Sally dibawa ke apartemen, mafia tersebut pun beraksi. Violet yang melihat itu nggak tahan dan bilang mau pindah dari sana. Caesar otomatis menolaknya dan tetap meminta Violet tinggal di sana. Setelah itu, salah satu mafia di sana nyamperin Violet dan bilang kalau dia suka sama Violet. Mafia itu pun mengajak Violet jalan-jalan setelah masalah Sally selesai. Violet pun keluar dari apartemen itu. Corky nggak sengaja melihat Violet yang sedih dan dia pun mengajak Violet pergi ke bar. Setelah sampai di bar, Violet menceritakan alasan Sally datang ke apartemennya. Ternyata Sally ingin menyelamatkan Violet dari Caesar dan mengajaknya pergi dari sana. Tapi karena Sally gagal, akhirnya dia ditangkap oleh mafia ganas itu. Violet berharap ada orang yang bisa membuatnya pergi dari Caesar. Awalnya Corky takut karena nggak mau ngulangin kesalahannya lagi sebagai pencuri. Tapi karena Corky sayang, akhirnya dia mau bantuin Violet pergi dari Caesar. Nah, setelah itu mereka pun membicarakan rencana mereka untuk mendapatkan uang 2 juta dolar milik Caesar dan kabur dari sana. Violet menceritakan jika hubungan Caesar dengan anak dari bos mafia tersebut tidak baik. Akhirnya Corky memiliki ide, yaitu menjebak anak bos mafia tersebut seolah-olah dia yang mencuri uang 2 juta dolar itu. Keesokan harinya, Caesar pulang dengan uang 2 juta yang dicuri oleh Sally. Terlihat juga baju Caesar yang penuh dengan cairan tubuh milik Sally. Uang 2 juta tersebut juga basah karena cairan tubuh milik Sally. Karena bos mafia itu akan datang dan mengambil uang tersebut, mereka pun mengeringkan uang itu. Singkat cerita, Corky dan Violet mulai menjalankan misinya. Violet sengaja memecahkan minuman sambutan untuk bos mafia tersebut. Caesar otomatis marah dan menyuruhnya pergi untuk membeli yang baru. Pas Violet keluar dari sana, Corky pun masuk. Caesar yang masih mandi nggak sadar kalau Corky membongkar koper yang berisi uang tersebut. Nggak lama kemudian, Violet pun pulang. Violet pun memulai fitnahnya di sini. Dia bilang jika Johnny, yaitu anak dari bos mafia tersebut, lari tergesa-gesa dari apartemen Caesar. Di sini, Caesar terpancing karena ketidakcocokannya dengan Johnny. Setelah itu, Caesar langsung membuka koper tersebut. Dan zong, uang tersebut udah hilang. Caesar pun bilang jika Johnny sengaja buat mencuri uang itu agar dia dibenci oleh bos mafia tersebut. Karena ketakutan melihat Caesar, Violet pun menelpon Corky untuk antisipasi jika rencana mereka gagal. Akhirnya Corky bilang kalau mereka sebenarnya udah punya plan B, yaitu menjadikan Johnny sebagai target selanjutnya. Setelah itu ternyata benar, Caesar tidak pergi dari sana dan memilih untuk membongkar kebusukan Johnny di depan ayahnya. Corky yang mendengar itu panik karena jika rencananya gagal, Violet adalah sasaran mafia ganas tersebut. Violet pun ditahan di sana sama Caesar buat dijadiin saksi. Di satu sisi, Corky makin panik karena Violet nggak bisa ditelepon. Gak lama kemudian, bos mafia tersebut datang sama Johnny. Pas mereka masuk apartemen Caesar, Caesar udah emosi sama Johnny. Ditambah dengan Johnny yang godain Violet di sana. Setelah itu, bos mafia itu meminta uang 2 juta dolar miliknya. Awalnya mereka udah mau pulang membawa koper kosong itu. Tapi karena Johnny menahannya, akhirnya mereka kobam tipsi. Di sana Johnny tiba-tiba menuduh Caesar karena uangnya hampir dicuri oleh Sally waktu itu. Karena panik, bos mafia itu meminta Caesar untuk membuka kopernya. Dan karena koper itu berisi koran, Caesar langsung menuduh Johnny. Johnny nggak mungkin ngaku karena emang bukan dia yang nyuri. Dan karena takut, bos mafia itu mendekat ke Caesar.
Akhirnya tanpa sengaja, Caesar emosi dan baku tembak diluncurkan ke Johnny dan ayahnya. Anak buahnya juga kena, gengs. Karena melihat itu, Violet jadi bengong sekaligus panik. Dan gak lama kemudian, polisi datang ke apartemen Caesar karena tetangga di sana mendengar suara baku tembak di apartemen itu. Caesar meminta Violet untuk mengulur polisi tersebut karena dia akan memindahkan Johnny, ayahnya, dan anak buahnya ke toilet. Nah, karena udah beres, polisi pun masuk. Akhirnya, karena tidak melihat apapun, polisi bilang jika itu hanya baku tembak dari televisi. Tapi tiba-tiba salah satu polisi itu bilang mau minjem toilet. Untungnya polisi tersebut nggak ngelihat Johnny, ayahnya, dan anak buahnya di sana. Setelah polisi pergi, Caesar dan Violet cepat-cepat membuang Johnny dan sisanya dari sana. Karena asisten dari ayah Johnny bakal datang ke sana buat nyamperin mereka. Setelah itu, Violet menelpon Corky karena khawatir. Ternyata Corky bilang dia nggak akan pergi sebelum Violet selamat. Tapi pas Violet lagi teleponan, dia keciduk sama Caesar. Caesar pun menelpon ulang nomor itu. Dan karena dindingnya tipis, Corky ketahuan kalau dia ada hubungannya dengan semua ini. Akhirnya Corky diproses oleh Caesar dan diikat. Setelah itu, Caesar mengancam Violet untuk berakting di depan Mickey. Jika tidak, Corky lah jawabannya. Akhirnya Violet setuju. Singkat cerita, mereka berhasil mengelabui Mickey. Caesar pun masuk ke kamar Corky untuk membuka ember cat yang berisi uang tersebut. Di sana, Violet mengambil kesempatannya untuk kabur. Caesar pun refleks dan mengejarnya. Di satu sisi, Corky masih berusaha memotong talinya dengan pisau yang ada di dekatnya. Violet berhasil kabur lewat lift dan menelpon Mickey di sana. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Mickey. Setelah itu, Caesar pergi ke kamar tadi untuk mengambil uangnya. Tapi di sana, karena ada Corky, terjadilah baku tumbuk seru. Corky pun pingsan dan Caesar kembali ke tujuannya. Tapi tiba-tiba Violet masuk dan dor. Caesar pun meninggoy dan dia dibuang jauh-jauh dari sana. Scene pun berganti. Terlihat Corky dan Violet yang udah bergegas buat pergi jauh-jauh dari sana agar jejak mereka tidak bisa diselidiki. Setelah itu, film pun selesai, gengs. Wah, full filmnya lebih seru lagi, gengs. Komen aja kalau mau linknya. Oke deh, gue Dul, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.